Ayat hari ini adalah Markus 5, ayat 30-43. Mari kita baca bersama. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu, yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul, Yesus bertatap muka dengan dua perempuan. Kisah dua perempuan ini dijalin menjadi satu cerita. Perempuan yang ditemuinya di jalan menderita pendarahan, dan anak perempuan kepala rumah ibadat menderita penyakit yang mematikan. Kedua perempuan ini mungkin tampak tidak saling berhubungan, tetapi mereka memiliki cukup banyak kesamaan. Itulah sebabnya, mungkin sangat wajar jika kisah mereka dijalin dalam satu cerita. Pertama, angka 12 menghubungkan kedua perempuan ini. Perempuan yang lebih tua telah menderita pendarahan selama 12 tahun, dan anak Yairus berusia 12 tahun. Jangka waktu yang sama. Jadi, lamanya anak perempuan Yairus hidup sama persis dengan lamanya perempuan yang satu lagi berjuang mati-matian melawan penyakitnya. Selain itu, kedua perempuan ini memiliki motif kematian. Anak perempuan Yairus benar-benar mati, dan perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun itu dianggap najis karena penyakitnya. Sehingga secara sosial, ia sama seperti orang mati. Terakhir, bagi kedua perempuan ini, ada masalah kenajisan. Anak perempuan Yairus telah mati, dan di bawah tradisi yang menganggap mayat itu najis, anak ini menjadi najis. Penyakit pendarahan juga, seperti yang telah saya jelaskan berkali-kali, adalah penyakit yang najis, bahkan penyakit yang dapat menajiskan orang lain. Dengan latar belakang ini, mari kita masuk ke dalam nas hari ini. Dalam nas hari ini, Yesus berdiri berhadapan dengan dua perempuan. Pertama-tama, Yesus berpaling kepada perempuan penderita pendarahan yang ditemuinya di jalan. Mari kita baca bersama ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Amin. Di belakang Yesus yang sedang berjalan, ada seorang perempuan yang diam-diam mengulurkan tangannya. Gerakan kecil ini sebenarnya adalah tindakan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan tindakan kecil dan biasa itu. Faktanya, itu adalah tindakan yang bisa membuatnya kehilangan nyawa, tindakan yang bisa membuatnya mati. Karena seorang perempuan yang menanggung kenajisan dalam tubuhnya telah menyentuh tubuh seorang laki-laki yang membuatnya menjadi najis, suatu tindakan yang tidak dapat diampuni dalam masyarakat pada masa itu. Namun, yang terjadi adalah kebalikannya. Bukan laki-laki itu yang menjadi najis, melainkan perempuan itu yang menjadi tahir. Era baru, sebuah era baru telah terbuka melalui Yesus Kristus. Era di mana ketahiran memberikan pengaruh. Era di mana orang yang najis menjadi tahir telah terbuka. Menyadari fakta ini, Tuhan kita berpaling kepada perempuan itu. Dan dia berkata kepadanya seperti ini. Mari kita baca bersama ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Amin. Yesus berkata anakku kepada perempuan yang ketakutan dan gemetar itu. Dia memanggilnya, hai anakku, dan dia berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Itu adalah kata yang kita kenal baik. Shalom. Iren. Terakhir, dia memberkatinya dengan berkata, sembuhlah dari penyakitmu. Saya memberkati dalam nama Tuhan, agar berkat yang sama ini turun atas semua orang sakit yang kita doakan hari ini. Berkat yang terjadi sesuai dengan firman, dan berkat yang terjadi sesuai dengan iman. Tuhan tidak membiarkan begitu saja tindakan perempuan itu, yang dengan malu dan ragu mengulurkan tangannya. Sebaliknya, Tuhan menciptakan karya yang menakjubkan, yaitu penyembuhan dan pemulihan, sebuah pembalikan keadaan. Saya memberkati dalam nama Tuhan, agar berkat jawaban doa turun atas kita semua pada pagi hari ini. Di sini kita mengajukan pertanyaan ini. Mengapa Yesus berhenti di tengah jalan dan berpaling? Dan kita juga bertanya, mengapa dia memandang perempuan itu dan mengatakan hal ini? Karena saat itu Yesus sedang sangat sibuk dan tergesa-gesa. Sebab ia telah mendengar bahwa anak perempuan Yairus sedang sekarat. Yesus menunda di sini, seolah-olah tidak mengerti situasi. Perempuan itu sudah sembuh. Jadi, dia bisa saja terus berjalan. Namun Yesus berhenti, berpaling, dan memandang perempuan itu. Dan dia menyampaikan kata-kata berkat kepada perempuan itu, seperti, hei anakku. Mengapa dia melakukan ini? Mengapa dia menghabiskan waktu dengan perempuan ini? Untuk saat ini, mari kita tinggalkan pertanyaan ini sebagai tanda tanya dan beralih ke kisah anak perempuan Yairus terlebih dahulu. Ketika masih di jalan, orang-orang dari rumah Yairus sudah memberitahukan kabar duka. Dan ketika mereka tiba di rumah Yairus, suara tangisan sudah terdengar dari balik pagar. Nas ini menegaskan berkali-kali bahwa anak itu benar-benar sudah mati. Namun hanya Yesus satu-satunya yang berpikir berbeda. Dalam ayat 39, dia berkata, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ini bukan karena dia menyangkal fakta bahwa napasnya telah berhenti. Melainkan, dia sedang menyampaikan firman pengharapan bahwa anak itu dapat bangkit kembali, dapat dipulihkan kembali. Mendengar ini, orang-orang menertawakannya. Tetapi tawaan ini segera berubah menjadi keheranan yang luar biasa. Dalam ayat 42 tercatat bahwa orang-orang sangat takjub. Ungkapan keterkejutan yang berulang seperti ini tidak begitu umum dalam Alkitab. Ini berarti orang-orang benar-benar terkejut. Yesus yang telah berpaling untuk menatap perempuan penderita pendarahan, kini menghadap kepada anak yang telah mati, dan dia menatapnya. Kepada siapa Yesus kita menghadap? Dengan siapa Yesus kita bertatapan mata? Saya memberkati dalam nama Tuhan, agar hal ini terjadi pada kita masing-masing pada pagi hari ini. Dia akan menghadap kepada kita, dan dia akan menatap mata kita. Dan Tuhan akan secara langsung campur tangan dan menjamah semua kesulitan dan masalah di dalam diri kita. Sekali lagi, saya memberkati di dalam nama Tuhan agar Anda semua hidup menikmati berkat seperti itu. Perempuan penderita pendarahan itu, mungkin di tengah kerumunan orang, tidak seorang pun menyadari keberadaannya, bahwa perempuan ini ada di sana. Namun, Tuhan tidak melewatkannya. Seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, dan hanya mereka berdua. Di tengah kesibukan dan keramaian itu, Tuhan kita berpaling kepada perempuan itu. Dan dia menyampaikan firman yang hangat kepadanya. Anak perempuan Yairus juga sudah tidak bernapas lagi. Orang-orang berkata bahwa Yesus tidak perlu datang. Namun, Yesus kita masuk langsung ke tempat kematian itu, dan memegang tangan anak yang sudah dingin itu, lalu membangunkannya. Dan setelah itu, setelah membangkitkan anak perempuan itu, perkataan Yesus agak istimewa. Mari kita baca bersama ayat 43. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Amin. Tuhan kita seperti biasa, memerintahkan untuk diam, agar tidak seorang pun mengetahui hal ini. Mengapa Yesus melarang mereka memberitahukan kabar yang luar biasa ini kepada orang lain? Mari kita pikirkan ini bersama dengan pertanyaan yang kita tinggalkan sebagai tanda tanya tadi. Meskipun pendarahannya sudah sembuh, mengapa Yesus sengaja berhenti, berpaling kepada perempuan ini, dan berkata kepadanya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kedua pertanyaan ini tampaknya berbeda, tetapi sebenarnya menunjuk ke satu titik yang sama. Ini menunjukkan hati Yesus yang tidak ingin kita kehilangan apa yang lebih penting dengan berfokus pada hal-hal yang kurang penting. Keinginan ini terlihat dalam kedua peristiwa tersebut. Penyakit pendarahan selama 12 tahun disembuhkan dalam sekejap,
Dan seorang anak perempuan yang hidupnya berakhir pada usia 12 tahun hidup kembali. Lalu, orang-orang hanya akan berfokus pada apa? Mereka hanya akan berfokus pada kesembuhan itu, pada kebangkitan itu saja. Jika perempuan penderita pendarahan itu puas, hanya dengan kesembuhan penyakitnya, dan jika anak perempuan berusia 12 tahun itu menganggap makna pertemuannya dengan Yesus terpenuhi hanya dengan bisa bernapas kembali, maka bagi mereka, itu sama saja seperti tidak terjadi apa-apa. Mereka memang bertemu Yesus, tetapi sisa hidup mereka tidak akan ada hubungannya dengan makna sejati, arti sejati, dan berkat sejati dari pertemuan dengan Yesus itu. Itu sama saja dengan tidak mengetahui apa yang seharusnya mereka ketahui dan melepaskan apa yang seharusnya mereka pegang. Bagi mereka, Yesus hanyalah penyembuh penyakit jasmani, tidak lebih dari seorang dokter yang baik. Kita tidak boleh bertemu Yesus hanya dengan cara seperti itu. Karena Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk menyembuhkan tubuh atau sekadar mempertahankan hidup jasmani, melainkan untuk memberi kita keselamatan, untuk memberi kita hidup kekal di mana roh dihidupkan kembali. Itulah sebabnya dalam ayat 34, dia memanggil perempuan yang disembuhkan dari pendarahannya itu, "Anakku, hai anakku," dan memberitakan keselamatan yang diperoleh melalui iman. Melalui peristiwa penyembuhan ini, dia tidak hanya menjadi orang yang tubuhnya sembuh, tetapi dia mengalami pemulihan sejati, menjadi satu keluarga dengan Yesus. Keselamatan sejati, di mana Yesus memanggilnya anaknya. Perkataan Yesus dalam ayat bab 3, untuk tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun, berarti kita tidak boleh memandang Yesus hanya sebagai pribadi yang mengembalikan napas jasmani. Tuhan kita menekankan bahwa kita harus mengalami kembalinya Roh Kudus, napas rohani itu. Kita harus berfokus pada hal itu. Kisah yang sama ada di Lukas 8 ayat 55. Lukas 8 ayat 55 menjelaskannya seperti ini. Tercatat mengenai anak itu, maka kembalilah roh anak itu. Di sini, kata roh adalah pneuma, yang berarti Roh Kudus. Jadi alasan mendasar Yesus datang ke dunia ini bukanlah sekadar untuk mengembalikan napas jasmani, melainkan untuk memberikan kepada kita napas kekal, napas Allah, pneuma itu, yaitu Roh Kudus Allah. Menurut pemikiran Yesus, jika kita tidak mengetahui hal itu dan hanya tubuh jasmani kita yang disembuhkan, jika kita tidak mengetahui hal itu dan hanya napas jasmani kita yang dipertahankan, maka itu bukanlah berkat, melainkan justru kemalangan. Tuhan kita datang untuk memberi kita hidup yang kekal, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bahkan sekarang pun Tuhan kita sedang menghadap kepada kita. Dia berpaling kepada kita dan menatap mata kita. Begitulah dia memperlakukan kita masing-masing. Ada alasan untuk itu. Alasannya bukan hanya untuk memberikan kuasa penyembuhan tubuh, tetapi untuk memberikan hidup yang kekal, keselamatan yang abadi. Untuk memberikan kita keselamatan yang memulihkan Roh Kudus dan membuat roh kita kembali, Tuhan kita sekarang sedang memandang kita dan menatap mata kita. Ada sesuatu yang lebih penting, yang secara mendasar lebih penting daripada kesembuhan dari penyakit atau penyelesaian berbagai masalah dalam hidup, yaitu bertemu secara nyata dengan Tuhan kita yang dapat menyembuhkan penyakit. Bukan hanya sekadar masalah kita terselesaikan, tetapi menjadi satu keluarga dengan Tuhan kita yang menyelesaikan masalah itu. Inilah yang lebih penting. Pandangan kita harus tertuju kepada Yesus, sumber dari segala berkat dan kuasa, bukan pada berkat atau kuasa yang datang melaluinya. Saya memberkati dalam nama Tuhan agar hari ini menjadi hari di mana Anda menjalin hubungan yang mendalam dengannya. Saat Anda mengalami kuasa penyembuhan Tuhan dan merasakan kasih-Nya yang menyelesaikan masalah, saya memberkati dalam nama Tuhan agar Anda tidak berhenti hanya pada kesembuhan dan kuasa itu, melainkan melalui kuasa tersebut, semoga Anda semakin mendekat kepada Yesus, Sang Pemilik kuasa itu. Semoga Anda semakin dalam lagi mendekat kepadanya.